Walaupun Lewi kita tahu bersama adalah orang kejam, tetapi dia bertobat dan Allah memberkati. Allah memberikan kesempatan. Dia mengingat akan perjanjian dengan ayah mereka, Yakub. Ya, seperti itu. Jadi Allah itu kasih. Allah itu tidak kejam. Allah memaafkan dan Allah melupakan akan kesalahan. Asalkan mengaku dan bertobat. Kepada seluruh bangsa diberikan perintah, hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Oleh karena kalau kita baca secara lebih lanjut lagi, Ulangan 12 ayat 19, Ulangan 10 ayat 9, karena Lewi diasingkan untuk pekerjaan Tuhan. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Menang karena iman di perbatasan Kanaan. Apa yang terjadi pada waktu ini? Kebenaran mengenai orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Memperlihatkan gambaran yang lain dalam pengalaman bangsa Israel. Di perbatasan Kanaan, 12 pengintai dikirim untuk mengintai tanah Kanaan, dan mereka kembali dengan laporan mereka masing-masing. Kalau kita melihat akan pelajaran ini, kisah ini, sejarah dari bangsa Israel, hendak mereka masuk ke tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengutus pengintai. Mereka diutus 12 orang banyaknya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka diutus menjadi mata-mata, 10 orang berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang akan bangsa itu. Kenapa? Oleh karena bangsa itu memiliki peralatan yang hebat di dalam persenjataan mereka. Mereka lebih kuat daripada kita. Persenjataan mereka itu luar biasa, tembok-temboknya tinggi dan orang-orangnya lebih besar dibandingkan kita. Jadi 10 orang melihat dari sisi negatifnya. Keelokan dan kesuburan negeri itu lenyap dari pandangan mereka karena takut menghadapi kesulitan dalam perjalanan untuk mendudukinya. Tanpa memperhitungkan Allah, orang banyak menggemakan keputusan dari pengintai yang tidak beriman itu. Jadi dengan kata lain, justru orang-orang banyak lebih condong ke 10 pengintai ini yang menyatakan bahwa luar biasa sekali perlengkapan persenjataan mereka. Mereka orang-orang raksasa, mereka orang-orang hebat. Jadi kita tidak mampu, bangsa Israel tidak mampu untuk melewati akan atau menguasai akan tanah Kanaan ini. Dan anehnya, mayoritas dari penduduk orang Israel pada waktu itu, mereka mengaminkan apa yang dikatakan oleh 10 orang ini. Mereka katakan, tidak ada guna kita datang jauh-jauh dari Mesir, lalu kita mau masuk ke tanah Kanaan, ternyata ada juga tantangan yang harus dihadapi. Nah, perkataan mereka ternyata benar. Mereka tidak sanggup untuk pergi dan kehidupan mereka berakhir di padang gurun dan tidak masuk tanah Kanaan. Dan kalau kita tahu bersama bahwa dari 2 juta orang kurang lebih yang keluar dari tanah Mesir oleh karena perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tidak percaya kepada Tuhan, mereka mati selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Tinggal 2 orang saja yang bertahan, yakni Joshua dan Kaleb. Angkatan pertama yang dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Yang kurang lebih 2 juta orang semuanya itu lenyap. Hanya keturunan-keturunan mereka selanjutnya. Karena ingat 40 tahun mereka mengembara di Mesir. Mereka beranak cucu selama pengembaraan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, sedangkan 2 orang minoritas ini berkata seperti ini, kita bisa maju, kita bisa menduduki akan negeri itu, Bilangan 13 ayat 30. Walaupun mereka hebat, walaupun mereka memiliki senjata yang luar biasa, mereka memiliki tembok-tembok yang tinggi, tetapi kita masih bisa menduduki akan negeri itu. Kita bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan bahwa ke tanah Kanaan akan diberikan. Allah telah menjanjikan bahwa tanah itu yang berlimpah susu dan madu itu sudah diberikan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya kita harus mendesak dan memperhatikan janji Allah. Lebih unggul dari raksasa-raksasa, lebih unggul dari kota yang bertembok tinggi atau kereta besi. Dan ini iman. Bagaimana dengan kita orang-orang muda? Ketika kita ada di institusi pendidikan ini, dengan SKS yang sangat banyak, dengan tugas yang sangat berlimpah, dengan ujian yang sangat luar biasa, menguras otak, apakah kita sama seperti dengan 2 orang minoritas ini? Kita mengklaim bahwa saya sudah ada di tempat ini, Allah sudah mengizinkan saya ada di sini, berarti Allah mengizinkan saya untuk berjuang menghadapi akan raksasa-raksasa di tempat ini, tetapi Allah sudah menjamin bahwa saya akan diberikan keberhasilan. Atau kita justru sama seperti dengan 10 orang yang mayoritas, yang mengatakan bahwa terlalu banyak ujian, terlalu banyak tugas, terlalu banyak presentasi, belum menjamin juga saya akan tembus semester ini, lebih baik saya drop. Apakah seperti itu? Mari kita jadi sama seperti dengan Joshua dan Kaleb. Mereka mengatakan bahwa walaupun memang banyak tantangan, tetapi kita bisa melalui tantangan tersebut. Walaupun banyak tantangan di Unclub ini, tetapi
kita percaya bahwa Tuhan menuntun dan Tuhan mengizinkan saya ada di sini, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Saya bisa tamat dan bisa bekerja, tujuan jangka pendek tercapai dan tujuan jangka panjang saya tetap mempertahankan akan kesetiaan saya dan sorga menjadi milik saya. Oke. Bagi mereka perkataannya adalah benar. Meski mereka bersama dengan saudara-saudaranya berkelana selama 40 tahun, Kaleb dan Yosua masuk ke negeri perjanjian. Oke. Dengan keberanian hati sama seperti ketika mereka keluar dari Mesir, Kaleb memohon dan menerima bagiannya justru benteng raksasa. Dalam kekuatan Allah dia menghalau orang Kanaan. Kebun anggur dan kebun zaitun di tempat kakinya menginjak menjadi miliknya. Meski para pengecut dan pemberontak binasa di padang belantara, orang-orang yang beriman makan anggur dari Eskol, atau dengan kata lain mereka menikmati akan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu tersebut. Sangat jelas bahwa bahaya satu penyimpanan terjadi bukan saja atas orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga atas semua yang dapat dijangkau pengaruhnya. Teladan hidup mempunyai kuasa yang luar biasa. Bila dialihkan kepada kecenderungan tabiat kita yang jahat, menjadi sangat susah dirintangi atau sangat susah untuk kita lewati. Itulah sebabnya, mari kita jadi sama seperti dengan dua minoritas ini. Walaupun begitu banyak tantangan, tetapi kita yakin, kita semua percaya bahwa Allah yang akan menuntun untuk memberikan keberhasilan. Oke, kubu terkuat kejahatan di dunia ini bukanlah kehidupan yang jahat dari orang berdosa yang telah rusak, atau sampah masyarakat yang hina, tetapi apa katanya? Kehidupan yang kelihatannya baik, kehidupan yang kelihatannya terhormat atau agung, tetapi di dalamnya satu dosa dipelihara, satu kejahatan dimanjakan. Ini kita harus camkan baik-baik statement ini. Bukan katanya kehidupan yang jahat, orang yang berdosa, yang telah rusak, tetapi apa katanya? Kehidupan yang kelihatannya baik, kehidupan yang kelihatannya terhormat atau agung, tetapi ada satu dosa yang dipelihara atau satu dosa yang kita manjakan, atau dosa secara pribadi yang masih kita manjakan, itu yang menjadi kubu terkuat kejahatan di dunia. Itulah sebabnya mari kita bergumul, kita nyatakan kepada Tuhan kesalahan-kesalahan kita, dan biarlah Tuhan yang mengampuni kita. Hal ini bisa menjadi jerat bagi banyak orang, sekalipun orang yang ramah, dermawan, bisa menjadi umpan setan. Jadi jangan pernah andalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Barang siapa dianugerahi konsep yang tinggi dari hal kehidupan dan kebenaran serta kehormatan, namun sengaja melanggar satu perintah hukum Allah yang kudus, telah menyimpangkan pemberian yang mulia ke dalam ikatan dosa. Contoh yang menunjukkan akibat dari suatu tindakan yang salah mempunyai akibat yang fatal adalah makan buah larangan, kehilangan Taman Eden, menjual Yesus dengan 30 keping perak, Yudas, akibatnya apa? Kematian. Kelihatannya sepele, tetapi pada akhirnya berujung fatal. Riwayat hidup tokoh dalam Alkitab mengungkapkan contoh-contoh itu sebagai rambu-rambu amaran pada jalan kehidupan. Kita bersyukur kita sudah hidup pada saat ini, kita bisa melihat perbandingan dari kehidupan orang-orang yang sudah lewat, atau kehidupan dari peristiwa-peristiwa yang sudah lewat di dalam sejarah, teristimewa di dalam Alkitab, konteks pelajaran kita pada saat ini, sehingga kita bisa melihat mana yang bisa kita buat, mana yang bisa kita contohi, mana yang tidak bisa kita lakukan. Seperti itu. Ada amaran juga dalam catatan mengenai akibat yang menyusul sekali saja menyerah kepada kelemahan dan kesalahan akibat membiarkan imannya lenyap. Elia, kita tahu bersama Elia ini adalah nabi yang sangat hebat. Dia membunuh 300 Nabi Baal di Bukit Karmel, api turun dari langit, membakar akan mezbah yang dipenuhi dengan air. Tetapi kalau kita melihat setelah itu apa yang dia lakukan? Dia lari. Kenapa dia lari? Oleh karena ancaman pembunuhan yang diberikan kepadanya oleh Izebel. Ketika dia takut, ketika dia cemas, dari sana dikatakan dia cemas secara berlebihan. Anxiety disorder. Atau dia takut secara berlebihan. Dia lari, menjauhi akan tempat tinggalnya semula, dia bersembunyi, dan imannya telah gagal pada waktu itu. Saya katakan seperti itu. Ia kesunyian selama 3 tahun setengah mengalami bala kelaparan. Ia menunggu dan menantikan suatu tanda pertobatan, dan hujan berkat menyaksikan akan curahan berkat yang menanti untuk dicurahkan kepada Israel. Lalu ia menyingkir oleh karena ancaman pembunuhan yang dia dapatkan. Pekerjaan yang telah dimulainya tidak diselesaikan, dan Allah meminta kepadanya untuk mengurapi nabi yang lain untuk menggantikannya. Ya, kita tahu bersama bahwa pada akhirnya Elisa yang menggantikannya. Tetapi kalau kita melihat akan kehidupan dari Elia ini, pada akhirnya dia menang di dalam kehidupannya. Walaupun saya dikatakan, tetapi Allah mencatat pelayanan ikhlas hambanya. Elia tidak akan binasa dalam kekecewaan dan kesepian di padang belantara. Kita tahu bersama ceritanya, dia lari dan dia mengatakan, Tuhan lebih baik saya mati saja kalau modelnya seperti ini. Allah memberikan kepadanya makanan di tepi sungai Kerit, burung-burung membawakan makanan tersebut, tetapi ketika sungai itu menjadi kering, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya harus kemana? Tuhan katakan, kamu harus kembali menghadapi akan permasalahanmu.
Kamu harus kembali untuk menghadapi ketakutanmu. Siapa? Isabel. Lawan Isabel. Dan Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memberkati dia. Jadi pelajaran bagi kita adalah apabila kita cemas, apabila kita takut, sebaiknya jangan kita menghindar dari ketakutan kita, tetapi justru harus kita hadapi akan ketakutan tersebut. Sehingga kita akan memperoleh penyesuaian diri. Kita akan menyesuaikan dari rasa takut dan kita bisa melawan akan kecemasan ataupun ketakutan tersebut. Dan ini pelajaran yang diberikan kepada Elia. Tetapi sebelum itu apa yang ia harus lakukan? Ia harus makan. Itulah sebabnya Allah memberikan kepada dia makanan untuk dia makan dan harus minum. Istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Oke?